Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Tinus Ristanto di rumah duka Bribda Galip. Selamat sore, Tinus. Seperti apa suasana di rumah duka Bribda Galip? Ya, rekan Dapi, sampai saat ini, sampai sore ini, setelah dilaksanakan pemakaman Bribda Galip Suryaganta, di rumah duka sendiri sudah mulai sepi. Tetapi saat ini keluarga sedang menggelar pengajian yang mengundang para tetangga dan kerabat terdekat. Seperti itu, Galip. Tinus, pukul berapa jenazah sampai di rumah duka? Dan kemudian setelah tiba, apalagi prosesi yang dilakukan di rumah duka tadi? Oke, jenazah tadi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sampai ke rumah itu sekira pukul 2 siang tadi. Kemudian diadakan upacara pelepasan dan penyerahan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Polda Lampung untuk disemayamkan dengan kedinasan Polri. Setelah itu jenazah Bribda Khalid disolatkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke tempat pemakaman umum. Kemudian dilakukan pemakaman secara kedinasan Polri. Demikian, Dapi. Baik, Tinus, kami mendapatkan informasi bahwa almarhum juga mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat. Apa kemudian tanggapan keluarga atas informasi ini? Oh ya, karena korban Bribda Khalid itu wafat gugur pada saat menjalankan tugas, maka dia mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat dari Bribda ke Bribtu, maaf. Jadi saat ini almarhum berpangkat Bribtu Anumerta Galip Suryaganta. Untuk pihak keluarga sendiri ya merasa penghargaan yang belum terbayar sebenarnya, karena keluarga yang disayangi harus meninggal. Tapi keluarga sampai sejauh ini masih ingin dapat keadilan. Pihak-pihak yang melakukan penembakan dapat segera diadili di persidangan umum. Begitu, Dapi. Baik, terima kasih Tinus Ristanto melaporkan langsung dari rumah duka Bribda Galip. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Anggota polisi Polres Waikanan Lampung, korban penembakan oknum TNI saat penggerbegan arena Sabung Ayam dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai prosesi persemayaman hingga pemakaman. Istri Bribda Khalid tidak kuasa menahan tangis saat jenazah suaminya tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah tiba di rumah duka, jenazah diserah terimakan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Republik Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Keluarga, sanak saudara hingga kerabat almarhum terlihat memenuhi rumah duka. Salvo! Usai disemayamkan sejenak di rumah duka, jenazah Bribda Khalid kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pemakaman berlangsung secara kedinasan kepolisian. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Khalid. Usai dimakamkan, pihak keluarga berencana mengadakan pengajian di rumah duka sore ini. Irjen Helmi Santika dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam menemui keluarga polisi yang menjadi korban penembakan. Pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Lampung.
Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 polisi yang tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di wilayah Waikanan, Lampung. Usai menemui keluarga polisi yang gugur, Kapolda Lampung mengatakan saat ini penyelidikan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Sementara itu, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, mengatakan proses investigasi dilakukan bersama dengan Polda Lampung dan akan dilakukan secara transparan. Selain itu, Polda Lampung bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat menggerebek judi sabung ayam. Antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa, Jenderal? Kita belum bisa memastikan, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat. Telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini. Hukuman berat menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Selain hukuman berat, Menko Polkam Budi Gunawan juga minta proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat tidak dapat dibenarkan. Karena sudah melakukan tingkatan kejahatan yang sangat fatal gitu. Ini sangat tidak baik dan sangat mengganggu, ada potensi mengganggu soliditas ke depan. Karena perbuatan ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam, mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek untuk Polres di Waikanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima Kapolri harus dilakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI Polri sampai dengan saat ini masih terjaga. Kita akan terus lakukan langkah-langkah penguatan untuk dalam hal sinergi maupun juga kolaborasi soliditas TNI Polri
antara lain dengan kegiatan buka bersama kemarin, dan ini akan ditularkan terus kepada seluruh daerah. Makanya kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh ditoleransi lagi, harus tindak tegas, karena oknum-oknumnya ini bisa mengakibatkan hal-hal yang mengganggu soliditas dan program pemerintah ke depan. Ini beberapa hal yang bisa saya Pak sampaikan. Menko, untuk mengantisipasi misalnya ada aksi balasan begitu ya antar instansi, apakah kemudian ada himbauan juga supaya baik itu dari TNI atau Polri ini bersikap tenang menyikapi proses hukum yang sedang Sudah, berjalan? kalau arahan itu sudah. Hari ini Panglima Kapolri melakukan video conference kepada seluruh jajaran dalam rangka itu semua. Suasana haru menyelimuti rumah duka Bribka Petrus, anggota Polres Waikanan yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Mereka menanti kedatangan jenazah di rumah duka. Kepergian Bribka Petrus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Isak tangis tak terbendung saat keluarga mengetahui Bribka Petrus gugur saat menjalankan tugas. Orang tua Petrus tidak menyangka anaknya yang terkenal baik di mata tetangga dan saudara pergi untuk selamanya. Satu persatu kerabat datang ke rumah duka menantikan kedatangan jenazah Bribka Petrus. Mereka ingin melihat Petrus untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Kita masih menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka dan rencana dimakamkan di TPU Sumberatu. Untuk penindakan kasus sendiri, Bu, itu harapan dari pihak keluarga itu seperti apa? Keluarga berharap kepada aparat kepolisian untuk sepenuhnya untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Bribka Petrus menjadi salah satu dari 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek tempat judi sabung ayam pada Senin sore. Korban tewas akibat ditembak oleh oknum anggota TNI yang diduga sebagai pemilik tempat judi sabung ayam tersebut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ibu Via yang merupakan tante dari Bribka Petrus. Selamat sore Ibu Via. Selamat sore Bapak Berkantalum. Ibu Via, kami pertama ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Bribka Petrus kepada keluarga Ibu Via. Ibu Via boleh diceritakan Ibu Via dan keluarga pertama kali mendapatkan informasi kejadian ini dari mana, Bu? Dari ponakan yang polisi Petrus Sakosa Kurniawan yang bertugas di Tulang Bawang. Apa informasi yang Anda dapatkan waktu itu? Waktu itu saya dapatkan, boleh ada kabar duka katanya. Kabar duka apa kataku kan? Karena orang tua saya lagi sakit, orang tua saya ada apa? Aku bilang, tidak, boleh nanti ya tunggu kepastiannya katanya kan. Terus dia, iya tenang, iya Nian boleh katanya, iya Nian. Terus gimana? Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan ya Mas, dia bilang gitu. Iya boleh, tunggu baik boleh, nanti boleh saya kabari, saya kirim video dengan fotonya. Setelah saya lihat foto dan videonya saya shock Pak, benar, karena itu kepalanya bukan tangan atau kaki. Kalau kepalanya itu memang benar-benar dia membunuh, bukan teguran, bukan. Saya sangat-sangat terpukul. Semoga pelakunya bisa ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini, Pak. Saya mohon tegakkan keadilan yang benar-benar adil untuk masyarakat bawah. Ibu Via kemarin mendapat informasi kejadian apa yang membuat Ananda Petrus menjadi seperti itu, kemudian kronologinya seperti apa, diceritakan, Bu? Enggak diceritakan, cuman dia bilang gitu aja. Untuk berikutnya, karena saya sudah bingung ya, sudah nggak berdaya lagi lah, saya puluh-kilir bingung karena keadaan orang tua saya juga lagi sakit di rumah dan saya akan segera ke sini. Orang tua saya nggak mau karena sakit, jadi saya
Rayu, sudah jam 12 malam itu saya berangkat ke rumah duka karena saya tempat tinggalnya di Banyuayu, BP Peliung, Martapura. Ibu mendapatkan foto dan video kondisi almarhum. Bagaimana kondisinya, Iya. Bu? Pada saat Kondisinya kepalanya berlumuran darah, Pak. Dan sangat-sangat mengenaskan, sangat-sangat kejam pelakunya itu, Pak. Harus ditindak, Pak. Kami mohon dari pihak keluarga harus ditindak dengan adil, seadil-adilnya, sesuai hukum yang berlaku. Apakah video dan foto itu juga dilihat oleh anggota keluarga yang lain, Bu? Saya masih rahasiakan kemarin tuh, terus hanya saya, dimana saya sudah tahu keadaan begitu, sudah yakin bahwa ponakan saya Petrus Aprianto itu sudah tidak ada nyawanya lagi karena sudah jelas sasaran kepala yang kena dengan saya sudah nggak bisa melihat lagi, saya tutup lagi. Kemudian informasi ini Anda sampaikan kepada orang tua Petrus kapan? Kami nyampaikan hanya nggak bisa langsung karena saya bertanya di mana, kan mbak saya di mana, katanya di rumah. Ada apa, boleh sudah ada berita selanjutnya dari orang lain, jadi saya nggak sempat menceritakan dengan mbak saya, beliau sudah tahu. Karena apa yang jadi pertimbangan pada saat itu, Bu Fia? Pertimbangan saya kok sekejam itu kejadiannya. Menurut beritanya kan keponakan saya menurut beritanya yang polisi yang lain sudah sampai ke TKP, sedangkan ponakan saya kan menyusul, baru turun dari mobil kena sasaran, kena tembak itu. Jadi saya sangat shock benar Pak. Sangat kejam. Oke, terakhir Ibu Fia, Ananda Petrus mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Tadi juga Kapolda sudah meninjau. Apa yang disampaikan dan bagaimana tanggapan keluarga? Saya sangat-sangat berterima kasih Pak atas kerjasamanya, atas penghargaan kepada anak saya. Semoga penghargaan dan kerjasamanya aparat polisi dapat membawa berkah untuk semua, untuk keluarga, untuk anak. Lebih-lebih sangat terpukul, dia 10 tahun berkeluarga belum punya anak. Ini punya anak baru berumur 3 bulan, dia sudah dipanggil yang kuasa. Jadi aku kasihan dengan anaknya yang mendambakan sosok seorang ayah yang ingin membimbing dia, ingin menjadikan dia seorang, sehingga terputus oleh kasih sayang ayahnya, karena ayahnya selama berumah tangga belum punya anak, sudah 10 tahun mendambakan, sangat sayang pada anaknya. Mengapa Tuhan selalu berkehendak lain? Jadi saya sangat prihatin Pak, sangat prihatin sekali Pak. Saya mohon ditindak itu pelakunya Pak. Tolong Pak, selesaikan dengan baik Pak. Dan Petrus itu orangnya sangat baik, sangat dekat dengan saya Pak. Belum lama ini dia VC dengan saya. Tante, saya tuh mau naik pangkat, mau urus naik pangkat Tante. Katanya, tolong Tante doakan Tante, aku bentar lagi nak ngurus naik pangkat. Oh ya, saya bilang gitu. Dia kalau ada apa-apa tuh curhatnya dengan saya Pak. Jadi saya merasa kehilangan ponakan saya Pak. Iya. Baik, kita tahu keluarga sangat terpukul atas kejadian ini dan kita semua prihatin, Ibu Fia. Semoga proses hukumnya berjalan lancar dan pelakunya bisa dihukum maksimal dan seberat-beratnya. Terima kasih banyak Ibu Fia sudah meluangkan waktu untuk kami di Anyu Sore. Selamat sore, sehat selalu Ibu. Titip salam untuk keluarga yang lain. Iya Pak, terima kasih. Dan pemirsa, kita kembali menuju ke rumah duka Bribka Petrus, di mana saat ini jenazah sudah sampai di rumah duka. Kita langsung lihat bagaimana kondisinya saat ini terkini di sana. Ini adalah kedatangan dari jenazah Bribka Petrus di rumah duka. Bribka Petrus menjadi salah satu anggota polisi yang tewas ditembak oleh oknum anggota TNI yang memiliki tempat judi sabung ayam di Lampung. Dan saat ini jenazah sudah tiba di rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan.
Pemirsa, Bribka Petrus bersama dengan Bribka Galip dan Inspektur 1 Lusianto menjadi korban tewas saat penggerebekan berlangsung pada Senin kemarin. Bribka Petrus bersama 16 orang lainnya pada saat itu menggerebek tempat judi sabung ayam yang diduga dimiliki oleh 2 orang anggota TNI. Pada saat penggerebekan terjadi, mereka bertiga langsung ditembak dari jarak dekat oleh oknum anggota TNI pemilik sabung ayam tersebut. Akibatnya, Bribka Petrus, Bribka Galip, dan Ibtu Lusianto tewas di lokasi kejadian. Informasi terakhir yang kami dapatkan, 2 orang pelaku yang juga oknum anggota TNI sudah diamankan oleh polisi militer. 1 orang diamankan dari rumahnya, sementara 1 orang lagi menyerahkan diri. Dan Bribka Petrus baru saja, jenazah Bribka Petrus baru saja tiba di rumah duka. Dan saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan pihak keluarga sedang mendoakan. Dan sebentar lagi peti jenazah akan dibuka. Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil di kawasan Grand Galaxy Bekasi, Jawa Barat. Kami telah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida. Amrina, selamat sore. Anda berburu takjil di mana nih sore ini, Amrina? Halo Reni, kita ada di area Grand Galaxy dan saya mau nunjukin apa aja makanan yang ada di sini. Wah, kita lihat dulu kali ya. Di sebelah kanan kami ini ada yang jualan goreng-gorengan. Karena kalau buka puasa nggak pakai gorengan tuh kayaknya kurang lengkap gitu. Wah, ini udah masih ada banyak, tapi sebenarnya udah pada habis. Tadi masih banyak lagi. Ini adalah tahu isi, Reni dan juga pemirsa. Ini tahu isinya menarik sekali. Isinya ada berbagai macam isian, sayur-sayuran. Lalu juga ada bakwan yang udah mulai habis nih. Saya mau beli nanti, cuman kita lihat lagi nih, Reni dan juga pemirsa. Di samping kanan saya sekarang juga ada berbagai macam minuman-minuman manis. Nih kalau boleh saya jelasin nih ya, ini ada kolak. Ini kolak isinya apa aja Mbak kalau boleh tahu? Ubi, pisang, kolang-kaling, pacar Cina. Macam-macam isinya, ada pacar Cina, ubi, kolang-kaling, dan juga nih ada yang namanya biji salak. Ini Reni dan juga pemirsa, bubur sumsum dan juga biji salak. Ini harganya murah ya Mas ya? Berapa Mas? Rp10.000 saja. Wah, jadi kalau misalnya berbuka dengan yang manis-manis bisa langsung beli ini. Tadi ada kolak, biji salak, dan juga ada mutiara. Nah, Reni, kalau tadi tuh saya sebenarnya melihat ada salah satu yang menarik di samping kanan saya. Ini ada salah satu makanan yang dari tadi tuh menjadi makanan favorit, laris manis. Ini lagi dibakar sama kakaknya. Kak, ini kalau boleh tahu namanya apa nih Kak? dakoci Kak. Kak, boleh jelasin nggak sate dakoci ini sebenarnya isinya apa aja dan bumbunya pakai apa aja Kak? Sate dakoci isinya ada ayam, ada paprika, bumbunya pakai black pepper, barbecue. Bumbunya pakai barbecue dan juga pakai black pepper, dan masih ada makanan-makanan lagi di sini Reni dan juga pemirsa. Bentar lagi berbuka puasa, jadi saya juga mau berburu takjil lagi. Reni. Ya, kalau makanan berat ada nggak Amrina yang menjadi rekomendasi di sana, Amrina? Ya, Reni
Reni dan juga pemirsa, benar sekali. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat ya makanan berat itu ada banyak sekali. Tapi tadi ada agak ujung di sana. Mungkin kita lihatin lagi kali ya. Apa saja makanan-makanan yang ada di sini. Wah, ada berbagai macam cumi dan juga makanan-makanan lainnya. Halo Reni dan juga pemirsa. Wah, ini saya sudah memesan ada 2 makanan. Ada dimsum dan juga sate dakochi. Saya pengen nyobain, tapi sebelum saya nyobain saya mau beli es dulu. Ini ada di samping saya. Ini tadi lumayan rame, di refill terus sama masnya. Ini es buah. Tadi aku udah pesan ya mas ya? Ini udah jadi. Oh udah jadi? Wah cepet banget. Cepet banget ya, harganya juga murah, hanya sekitar Rp5.000 saja. Nah ini saya mau nyoba. Ada tempat kosong boleh nggak mas? Oke, kita dikasih tempat nih sama kakaknya untuk mencoba. Kenapa emangnya? Oh cantiknya kelihatan. Oke, makasih mas. Nah kita langsung coba lihat dulu ya. Saya tadi pesan beberapa makanan yang akan saya tunjukkan ke Reni dan juga pemirsa. Wah ini kita buka dulu. Fresh tadi baru saja disajikan ataupun juga diberikan ke saya setelah saya beli. Wah ini ada apa saja nih? Wah bukanya agak susah nih Reni dan juga pemirsa. Wah ini ada dimsum. Wah ini ada dimsum bakar. Terus atasnya ada kayak mayonesnya dan ada sausnya. Dan ini ada dakochi. Wah ini ada dakochi. Lihat nih. Wah ini saya langsung makan aja kali ya. Reni dan juga pemirsa, saya mau nyobain yang sate dakochi dulu. Wah ini kita lihat agak gede banget. Ini panjangnya sekitar ada 15 cm kayaknya. Ini kita lihat dulu, kita perhatikan, tunjukkan kepada pemirsa buka puasa kayak saya hari ini pakai sate dakochi. Saya mau langsung cobain sekarang untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Keren nih. Jadi sate dakochi ini tadi kalau misalnya kata penjualnya adalah sate khas Korea nih. Jadi bumbunya adalah bumbu barbecue. Isinya ini ada ayam, lalu juga ada paprika, ini ada paprikanya, lalu juga ada saus sambal dan juga ada mayonesnya. Wah, dan ini ketika saya gigit nih ya. Belepotan sangat enaknya kan. Ini empuk sekali, lembut dan bumbunya sangat terasa nih Reni dan juga pemirsa. Cocok banget kalau misalnya ada orang, saya khususnya misalnya berbuka puasa tapi nggak bisa makanan yang terlalu berat. Nah ini cocok banget karena porsinya banyak dan proteinnya enak banget nih rasanya, jujur. Ada yang punya dulu, saya makan lagi deh, Reni juga pemirsa nih. Wah, ini saya pengen makan lagi sebenarnya, cuma masih ada makanan lain di samping saya nih. Kita simpan dulu sate dakochinya, nanti saya makan lagi. Sampingnya ini adalah ada dimsum bakar. Wah, dimsum bakar, lihat nih, ini gede-gede juga. Ini ada saus bakarnya, terus juga ada mayonesnya. Dan tadi saya lihat dari penjualnya, ini caranya adalah di torch. Jadi ini masih panas ya. Ini harganya tadi kalau untuk sate bakarnya cukup murah dan juga pemirsa, hanya sekitar 12.000 saja dapat 3. Kita coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tebal banget. Terus ada kayak dagingnya, tepungnya juga nggak begitu tebal. Ini masih rasa kayaknya, ini kayaknya dimsum ayam deh. Kita coba lagi ya sedikit. Enak banget. Kalau untuk yang sate dakochinya ini harganya adalah Rp25.000 dan Rp25.000 ini dapat panjangnya kayak gini. Wah, enak banget sih, dimsumnya juga enak, sate dakochinya juga enak. Perpaduan yang pas sebenarnya, nggak perlu pakai nasi, karbohidrat. Ini ada dari tepungnya, lalu juga ada dari protein dari ayamnya. Dan saya juga mau coba untuk minum. Es buah campur. Ini ada selasihnya, terus juga warnanya ada susu kental manis dan juga ada sirupnya. Wah, sekarang saya mau cobain dulu deh. Alhamdulillah. Wah, seger banget Reni. Dalamnya ada kayak agar-agarnya. Lalu juga ada selasi dan juga ada buah-buahnya. Jadi Reni secara keseluruhan ya,
Untuk makanan yang saya pesan nih, saya ada 3 makanan. Ini ada es buah, harganya cukup murah, sekitar Rp5.000 saja. Lalu juga ada sate dakoci, Rp25.000 dapat panjang kayak gini dan ini gemuk-gemuk. Dan juga ada dimsum bakar, harganya hanya Rp12.000 saja. Secara total ini saya beli kurang dari Rp50.000 atau sekitar hanya Rp40.000 saja. Saya bisa dapat makanan yang mengenyangkan seperti ini. Nanti Reni dan juga pemirsa nih, kalau misalnya Ramadan ini masih pengen cari-cari tempat untuk membeli takjil, bisa saja langsung datang ke area, ini ada di area Patung Kuda Bekasi, yang mana dari sekitar jam 3 sore hingga jam 7 malam ini selalu banyak sekali penjual yang berjual berbagai macam makanan. Reni. Ya, Amrina, sepertinya nikmat sekali ya. Mungkin kalau dari pandangan mata Anda, makanan dan minuman apa di sana yang paling laris diburu oleh para pemirsa di sana? Wah Reni, ini kalau misalnya kita ngomongin makan apa yang paling laris, kayaknya nggak bisa kalau kita berhenti di sini aja. Saya akan mengajak Reni dan juga pemirsa untuk jalan-jalan. Mas, ini saya nitip boleh ya? Oke, saya nitip dulu makanannya. Ini kakaknya baik sekali. Kalau yang paling laris ini sebenarnya adalah aneka gorengan. Ini Reni dan juga pemirsa kalau ngelihat di samping saya, ini ada aneka gorengan yang laris manis juga. Ini ada tahu ya tadi ya Mas ya? Tahu isi, ini isinya macam-macam. Ada kayak sayuran Mas? Sayuran, tahu pedas, tahu bakso. Dan ini ada pisang ya Mas? Pisang coklat. Ini Reni dari tadi ya, rame sekali, selalu ngantri. Bahkan udah habis nih sampai sekarang. Masnya udah mau tutup ya Mas ini Mas? Oke. Terus di samping saya, ini Reni dan juga pemirsa, ini masih ada yang tadi juga laris. Kalau misalnya kita berbuka, pasti berbukalah dengan yang manis. Nah, ini adalah minuman ataupun juga makanan dessert yang manis-manis. Kita lihat nih ada kolak. Ini kolaknya isinya macam-macam ya Mbak ya? Ini apa aja Mbak isinya Mbak? Kolang-kaling pacar Cina. Ada pisang, ubi, kolang-kaling, pacar Cina. Ini dari tadi banyak banget yang jualan. Dan juga ada berbagai macam minuman-minuman lain. Jadi Reni kalau tertarik nih ya, bisa langsung saja datang ke tempat kami melaporkan saat ini. Reni. Amrina yang melaporkan dari Grand Galaxy Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, meski umat Muslim di Venezuela merupakan kelompok minoritas, namun komunitas Muslim Venezuela cukup aktif mengisi kegiatan sekaligus memaknai bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan kegiatan berbuka bersama yang dapat mempererat tali silaturahmi. Meski berada ribuan kilometer jauhnya dari tanah air, diaspora Indonesia di Venezuela menciptakan sebuah rumah dengan menghadirkan aroma masakan tradisional Indonesia bersama keluarga dan teman-teman yang berkumpul menyiapkan hidangan berbuka puasa. Sekitar 40 orang diaspora Indonesia yang tinggal di Venezuela, termasuk diplomat dan kepala perwakilan KBRI Caracas, Venezuela, mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadan dengan menyelenggarakan berbuka puasa bersama. Diaspora yang sudah tinggal di Venezuela pun beragam. Ada yang belum genap setengah tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 30 tahun. Beberapa anggota komunitas Indonesia berkumpul dan bercerita tentang makna Ramadan yang dijalani di Venezuela. Saya merayakan Ramadan di Venezuela setiap tahunnya ya, beberapa tahunnya sesudah krisis dan sebelum krisis saya mengalami. Sebelum krisis ya kita kemungkinan bisa kumpul semuanya masyarakat dan lokal staff dan home staff di KBRI Caracas. Dan sesudah krisis kita mengadakan potluck. Potluck itu yaitu semua yang akan datang membawa makanan masing-masing. Bukan hanya ajang untuk kita menahan hawa nafsu, lapar dan haus, tapi juga ajang untuk kita menjalin tali silaturahmi. Meskipun kita di sini di Caracas, Venezuela, jauh dari rumah kita di Indonesia, tapi diharapkan kehadiran KBRI Caracas bisa menjadi rumah baru bagi diaspora Indonesia. Tempat mereka bercerita, berbagi canda dan tawa. Diharapkan juga di bulan Ramadan ini kita bisa saling menjaga tali silaturahmi dan mempererat tali. Selain kebersamaan yang dirasakan sesama masyarakat Indonesia selama bulan Ramadan,
mesin diplomasi KBRI Caracas tetap berjalan. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pertemuan-pertemuan maupun pendekatan yang dilakukan KBRI Caracas. Salah satu yang dilakukan adalah kunjungan ke Universitas Simon Bolivar yang bertujuan untuk mempromosikan serta memperkenalkan Indonesia kepada mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bersamaan dengan bulan Ramadan, sebuah aplikasi berbasis AI bernama Muslim First baru saja diperkenalkan kepada masyarakat. Muslim First merupakan aplikasi yang dirancang untuk mendukung kebiasaan baik dan memperkuat nilai-nilai Islam. Tebar kebaikan dalam bulan Ramadan, Dompet Duafa bersama dengan PT Samalam Mumtaz Sejahtera resmi memperkenalkan Muslim First. Peluncuran Muslim First ditandai dengan penandatanganan komitmen yang disaksikan oleh founder Yayasan Indonesia Setara, Sandiaga Uno, di salah satu masjid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Muslim First merupakan platform digital berbasis AI yang bertujuan untuk mendukung kebiasaan baik dan memperkuat nilai-nilai Islam. Karena Muslim First dilengkapi dengan fitur benih kebaikan, pengingat sholat, arah kiblat, Al-Quran digital, doa harian, dan Al-Iman. Muslim First ini adalah aplikasi yang diluncurkan untuk menjadi teman digital bagi para sahabat-sahabat yang ingin meningkatkan keistiqomahannya dalam beribadah dengan mendapatkan benih-benih yang bisa mendapatkan peluang mereka untuk pergi umroh dan haji. Sandiaga Uno menegaskan bahwa Muslim First ini dapat menggerakkan perekonomian, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Pada kesempatan ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut hadir dan menurutnya ini merupakan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah yang patut didukung. Saya percaya apapun yang dilakukan oleh Masjid At-Taqwa itu adalah visinya sama dengan kita semuanya, termasuk pemerintah Indonesia kan. Pada bulan Ramadan ini, Muslim First mengajak penggunanya untuk mengikuti challenge benih kebaikan, yaitu dengan cara download aplikasinya, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu dan berpuasa. Bagi yang berhasil menjalankan tantangan ini, Muslim First memberikan kesempatan untuk berangkat umroh sebagai hadiah. Dari Jakarta, Nora Syafiqah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat menggelar rapat konsolidasi bersama pengurus DPW DPD serta sejumlah anggota DPRD Partai Perindo seprovinsi Jambi. Konsolidasi ini digelar untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mensolidkan komitmen para kader dalam menyejahterakan rakyat. Bertempat di kantor DPW Partai Perindo Jambi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Sortaman Saragi memimpin langsung rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus dan kader Partai Perindo seprovinsi Jambi. Hal ini dilakukan untuk perkuat struktur organisasi dan mengoptimalkan kinerja Partai Perindo di tingkat daerah agar tetap solid. Sejumlah kader partai yang saat ini telah menjadi wakil rakyat dan kepala daerah diharapkan juga bisa merangkul banyak pihak untuk mengumpulkan kekuatan dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang. Kita tahu bahwa partai ini harus solid dan juga harus merangkul banyak pihak supaya apa yang menjadi visi daripada partai politik Perindo ini itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu bisa tercapai. Partai Perindo berhasil mengantarkan 8 orang yang menjadi wakil rakyat dan beberapa orang lainnya telah menjadi kepala daerah di Provinsi Jambi. Dari kota Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Misal 554 WNI yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar dipulangkan ke tanah air. Ratusan WNI itu dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy setelah diseberangkan dari Myawaddy Myanmar ke kota Mae Sot, Thailand. Ratusan WNI yang terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dalam 2 penerbangan
Kedatangan pertama pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Miyawadi tersebut berasal dari 21 provinsi, sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Sebelum tiba di Bandara Suta, para WNI ini menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan identifikasi korban tindak pidana perdagangan orang di Mae Sot, Thailand. Usai pemeriksaan, mereka diberangkatkan ke Bangkok melalui jalur darat selama 9 jam menggunakan 9 bus untuk menuju Bandar Udara Don Muang, Bangkok. Kedatangan ratusan WNI korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar ini disambut oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri Luar Negeri Menko Polkam, Wamendagri, dan dari Polri. Menyelamatkan dan memulangkan kembali sebanyak 554 warga negara Indonesia yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan yang telah menjadi korban online scamming yang berskala besar atau masif gitu di wilayah Miyawadi, lokasinya perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Saudara-saudara kita ini yang menjadi pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan tersebut akan ditampung di tempat penampungan sementara di Wisma Haji Pondok Gede begitu selama 3 hari. Para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah, guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Hingga saat ini masih ada 154 WNI yang akan diberangkatkan dari Miyawadi ke Mae Sot. Rencananya mereka akan tiba pada Rabu pagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad langsung mendatangi Bursa Efek Indonesia setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan hingga 6%. Ya, turunnya IHSG hingga menyentuh 6% pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini menyebabkan Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian perdagangan sementara setelah penurunan menyentuh 5%. Ya, meski demikian, pada pembukaan perdagangan kedua, IHSG kembali mulai mengalami kenaikan dari sebelumnya turun 6%, kini 3%. Kedatangan anggota DPR ke Bursa Efek Indonesia sebagai bentuk dukungan dan meyakinkan kepada para pelaku pasar agar dapat tetap tenang, serta meminta pemerintah untuk mengambil langkah secara cepat agar pasar saham dapat kembali meningkat. Rekan-rekan media sekalian, jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi, dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain. Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang, bahwa kemudian kami akan mendukung
pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menepis tudingan mengirim utusan dan meminta untuk tidak dipecat dari PDIP. Jokowi mengaku tidak ada kepentingan menyuruh utusan untuk datang ke PDIP dan meminta agar dirinya tidak dipecat. Jokowi juga menyebut selama ini diam meskipun difitnah dan dicela. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tidak memecat Joko Widodo. Mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Pak Jokowi mungkin ya, tahu. Harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu. Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya. Sidang perdana dengan terdakwa Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkapkan Hasto Kristianto memberi uang 600 juta rupiah ke anggota KPU 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga didakwa merintangi penyidikan. Salah satunya dengan memerintahkan Nur Hasan untuk meminta Harun Masiku merendam handphone ke dalam air. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofyan, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam
18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Sementara itu, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan dirinya mengalami kriminalisasi hukum. Hasto meyakini kasusnya didaur ulang untuk kepentingan politik tertentu. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Pak, suaranya Pak, ini kan apa? Oke, siap. Ya, gimana Pak Hasto? Oke, Pak, siap. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali.